Jadi tidak pernah ada ulama-ulama kita yang tidak cinta dengan negeri ini. Jangan ragukan cinta mereka pada negara. Jangan ragukan kesetiaan mereka pada negeri. Demi Allah saya katakan, saham terbesar di negara ini itu para ulama. Jikalau kemudian ada orang yang tidak suka dengan ulama, dia tidak mengerti perjuangan bangsa ini. Dia tidak paham tentang sejarah bangsa ini. Dan yang paling menarik ketika dia mengatakan, saya paling A, saya paling B, saya paling setia negara. Tapi saat yang bersamaan, Anda telah menistakan orang-orang berjuang dengan keringat, darah dan air matanya untuk bangsa ini. Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki pemuda, yuqatilu lisyaja'ati, dia berjuang kemudian bertempur dengan penuh syaja'ah, semangat, dimotivasi tempurnya untuk menampilkan keberanian. Kedua, yuqatilu hamiyatan, ada yang bertempur karena nasionalisme saja. Dan yang ketiga, yuqatilu riya'an, dia bertempur karena riya, ingin dilihat orang, saya orang hebat, saya orang berani, saya orang yang tampil ke depan. Bertanya sahabat ini, ayyun dzalika fi sabilillah? Ya Rasulullah, dari tiga orang ini mana yang termasuk fi sabilillah? Tahan. Kalimat ketemu sekarang. Mana yang termasuk fi sabilillah? Allahu akbar. Satu, lisyaja'ah, hanya untuk menampilkan keberanian. Dua, hamiyah, untuk mendapatkan nasionalisme. Kalau dalam konteks kemerdekaan, berjuang untuk kemerdekaan saja. Tiga, yuqatilu riya'an, berjuang untuk riya saja supaya diketahui orang, saya pun bisa berjuang seperti yang lainnya. Ayyun dzalika fi sabilillah, mana di antara tiga itu yang fi sabilillah? Kata Nabi, perhatikan kalimatnya, tidak menyebutkan satu di antara tiga ini, tapi Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah itu yang paling tinggi, maka itulah yang masuk dalam fi sabilillah. Disilahkan cek, para ulama kita bukan sekedar berjuang untuk menegakkan kemerdekaan, tapi ada motivasi yang lain, litakuna kalimatullahi yang ulya, itu yang paling hebat. Perjuangan yang paling dahsyat kata Nabi, yang melahirkan pahala dan orang yang meninggal jadi syuhada di dalamnya, maka orang-orang yang menegakkan kalimatullahi yang ulya, hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan, itu yang kemudian jadikan acuan dalam kehidupan. Adil itu hukum Allah, sejahtera itu hukum Allah. Lihat baik-baik teman-teman, kemakmuran itu hukum Allah, pemerataan kebaikan itu hukum Allah, persatuan itu hukum Allah, kemanusiaan yang beradab itu hukum Allah, kerakyatan penuh dengan hikmat itu hukum-hukum Allah. Diturunkan nilai-nilai itu, Anda berjuang untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi, maka Anda termasuk dalam fi sabilillah jika itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama kita terdahulu ketika mereka berjuang bukan sekedar harapannya cita-cita negara ini untuk merdeka, tapi bagaimana caranya di negara ini, awas, penyembahan terhadap Allah bisa terwujud. Jadi orang-orangnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusianya beradab. Orang-orangnya bersatu. Rakyat-rakyatnya kemudian menempuh permusyawaratan dengan cara-cara yang hikmah. Ada nilai keadilan, ada nilai kebaikan, dan semua menyebar dalam lingkup masyarakat sosial yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahukah Anda kawan-kawan sekalian, ketika ini semua diwujudkan, dilakukan karena Allah, maka dengan izin Allah yang ratusan tahun tidak tercapai, hanya dalam 34 tahun yang tadi saya sebutkan, itu yang diraih. Jadi hakikat pahlawan dalam Al-Quran, sifat yang pertama, jika perjuangan itu ditegakkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menurunkan hukum-hukum kemanusiaan di muka bumi dalam rangka beribadah kepada Allah, maka itulah pahlawan yang hakiki. Satu. Paham sampai sini? Nah, kalau ada orang yang berjuang seperti itu, dia berjuangnya untuk menegakkan hukum Allah, supaya orang dekat dengan Allah, keadilan tercapai, persatuan tercapai, maaf, kemakmuran tergapai, hadir kemudian dalam satu lingkup kehidupan berbangsa bernegara, maka statusnya akan naik dalam pandangan Allah, bukan pejuang biasa, tapi pejuang fi sabilillah. Karena itu silakan cek oleh Anda. Setiap menyebutkan kata perjuangan dalam Al-Quran, selalu disebutkan kalimat fi sabilillah. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, Quran surah keempat ayat 75. Hei, kenapa kamu tidak berjuang? Bukan berjuang biasa, fi sabilillah, kamu kerjakan berdasar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatilu fi sabilillah, ayo berjuang. Berjuang kenapa? Fi sabilillah. Karena itu kalau ada orang-orang berjuang fi sabilillah, enggak akan sembarangan, aturan Allah diikuti. Silakan, dahsyat aturan Allah itu, turunkan pada Rasulnya. Silakan lihat baik-baik, tidak boleh menyakiti orang yang sudah sepuh. Jangan kemudian merenggut kehormatan perempuan.
Jangan kemudian mengeksekusi anak-anak, jangan merusak tanaman, jangan menghancurkan rumah ibadah. Itu fisabilillah. Silakan cek dalam kepercayaan ini, Anda nggak akan temukan teori seindah dalam Islam. Perang yang sekeras-kerasnya tetap menjaga etika. Padahal perang itu saat dilakukan itu nggak ada kasih sayang. Hukum perang nggak ada kasih sayang. Makanya ayat tentang perang di Quran surah ke-9 tidak dibuka dengan bismillah. Surah At-Taubah, Al-Bara'ah, surat ke-9 itu satu-satunya surah yang tidak dibuka dengan bismillah. Kenapa? Karena pembukaan ayatnya tentang perang. Bara'atum minallah. Sekarang diizinkan untuk berperang. Bismillahirrahmanirrahim, kalimat sayang. Rahman sayang, Rahim sayang. Dalam perang nggak ada kasih sayang. Tapi dalam konteks peperangan itu ada etika yang diikuti. Kata Allah, kamu berjuang karena fisabilillah, maka ikuti aturan saya. Jangan eksekusi ini, jangan habisi ini, jangan lakukan ini, jangan hancurkan ini. Motivasi yang paling hebat adalah, perhatikan baik-baik. Motivasi paling hebat orang yang berjuang fisabilillah selalu disebutkan dalam Al-Quran, istilahnya membuka nilai kebaikan. Dalam bahasa Arab, membuka nilai kebaikan disebut dengan fatah. Maka turun Quran surah ke-48. Inna fatahna laka fatham. Cek, silakan cek. Islam meluas ke Afrika Utara. Musa bin Nusir, Amr bin As melakukan ekspedisi Afrika Utara, dari mulai Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai tembus ke Damaskus. Silakan cek. Tidak pernah disebutkan penjajahan. Yang terbuka Fathul Al-Afariqah Asy-Syamaliyah. Cek. Sampai ke Andalus, ke Spanyol. Dipimpin kemudian oleh Jenderal Tariq bin Ziyad atas perintah Musa bin Nusir, karena meminta untuk dibebaskan dari tindakan-tindakan yang anarkis, yang buruk kepada rakyat dari penguasa-penguasa Spania pada saat itu. Dikirim Tariq bin Ziyad dengan pasukan yang sangat hebat itu. Apa yang kemudian terjadi? Setelah terjadi penaklukan itu, bukan penaklukan yang disebutkan, bukan penjajahan yang disebutkan, tapi yang hebat fathah. Apa itu fathah? Fathah itu artinya membuka semua peluang-peluang kebaikan. Karena itu ketika tentara Islam masuk ke Spanyol, itu bukan menghancurkan penduduk, tapi membuka semua nilai kebaikan. Madrasah dibuka, pengajaran dibuka, akhlak dibuka, sopan santun dibuka, adab dibuka, kemajuan dibuka, industri dibuka. Sampailah kemudian Spanyol pada saat itu menjadi kota yang penuh dengan peradaban, mercusuar di Eropa pada saat itu. Di sifat orang Islam itu kalau berjuang bukan sekedar ingin menggapai sesuatu, tapi bagaimana caranya ketika saya berjuang terbuka misi-misi kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Makanya ketika terjadi kemerdekaan Republik Indonesia, maka yang diharapkan ada peluang-peluang bagi putra-putri negeri di kemudian hari untuk meneruskan perjuangan, tinggal mengisi nilai baik apa yang bisa kita lakukan pada saat itu. Nah, jadi yang pertama ingin saya tegaskan, setiap perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan kita, maka sifatnya beda dengan definisi biasa. Lebih dari sekedar mereka menegakkan kemerdekaan, tapi ingin mencapai kemaslahatan di negeri ini. Yang kedua, maaf, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah ada ulama-ulama kita yang tidak cinta dengan negeri ini. Jangan ragukan cinta mereka pada negara. Jangan ragukan kesetiaan mereka pada negeri. Demi Allah saya katakan, saham terbesar di negara ini itu para ulama. Jikalau kemudian ada orang yang tidak suka dengan ulama, dia tidak mengerti perjuangan bangsa ini. Dia tidak paham tentang sejarah bangsa ini. Dan yang paling menarik ketika dia mengatakan saya paling A, saya paling B, saya paling setia negara, tapi saat yang bersamaan Anda telah menistakan orang-orang berjuang dengan keringat, darah dan air matanya untuk bangsa ini. Paling NKRI. Takbir. Itulah ulama kita. Di ulama kita dulu itu sangat cinta, kalau nggak cinta mustahil mereka berjuang. Tapi kecintaan mereka bukan sekedar mereka ingin menjadikan negara ini merdeka. Mereka menginginkan negara ini merdeka, tapi harus ada yang meneruskan kemerdekaan itu di kemudian hari. Buka segala peluang kebaikan. Anak-anaknya mesti belajar. Ayo gali sumber daya alamnya, maksimalkan, jadikan makmur, dan cari yang terdepan bagi negara kita. Tunjukkan pada dunia, Indonesia bisa menginspirasi negara-negara dunia. Itulah kemudian disebut dengan fatah. Kita mesti paham sejarah ini supaya kita bisa mengisinya dengan cara yang benar. Jadi jangan sekedar negara itu merdeka, Anda menikmati begitu saja, yang penting merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Tapi kemerdekaan itu dikotori dengan tindakan-tindakan Anda yang tidak meneruskan perjuangan ulama di masa lalu. Saya katakan sekali lagi, sifat perjuangannya disebut dengan fi sabilillah. Tahan. Sebentar ya, saya hapus dulu. Ini spesial Hari Pahlawan, Masya Allah. Datang sendiri, merangkan sendiri, nulis sendiri, Pak Wali hapus sendiri, ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan petunjuk pada orang-orang yang dekat dengan penghapus. Lihat sini, sifat perjuangannya disebut apa? Fi sabilillah. Satu ini, sabilillah. Sabilillah. Saat dilakukan membuka nilai-nilai kebaikan, maka visinya disebut dengan fatah, al-fathu. Tahan.
Kalimat fi sabilillah untuk menunjukkan bahwa perjuangan itu bukan sekedar mencari misi dunia, tapi ingat pahala yang diharapkan, pahlawan, orang-orang pemburu pahala. Ketika mengerjakan perjuangan dengan fi sabilillah, tahan, turunkan aturannya. Aturan Allahnya tadi yang saya sebutkan. Tidak boleh merusak sembarangan, tidak boleh menghancurkan sembarangan, tidak boleh nembak sembarangan, eksekusi sembarangan. Karena hakikat dari perjuangan ini bukan ingin bermusuhan dengan orang lain, tapi membuka semua pintu-pintu kebaikan. Karena itu maaf ya, kalau sekarang ada gerakan-gerakan misalnya, gerakan yang sifatnya keras, mengatakan jihad fisabilillah, tapi tembak orang sembarangan, tusuk orang sembarangan, bom orang sembarangan, melanggar aturan ini, itu menunjukkan bukan fisabilillah. Dan ingat baik-baik ya, orang yang sengaja melukai orang beriman, bahkan sampai kemudian mengakhiri nyawanya, satu orang saja, maka taruhannya neraka jahanam. Neraka jahanam. Quran surah kelima ayat 93, paling kanan pertengahan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan yang mengakhiri satu nyawa orang beriman, satu saja, fajazauhu jahannam, maka balasannya setimpal dengan neraka jahanam. Saya tanya pada Anda, mukmin mana yang punya cita-cita masuk neraka jahanam? Enggak ada. Awas, hati-hati. Anda masih teliti, karena sekarang di umat ini sedang terjangkit penyakit namanya kutil, kurang teliti. Hati-hati. Awas, media-media demikian, kadang kurang teliti. Dulu ada cerita seorang wartawan, pemburu berita, segala cara dihalalkan. Terjadi kecelakaan, terus tabrakan di jalan. Semua orang berkumpul. Wartawan ini mencari berita, cuma nggak punya akses. Akhirnya mencari cara, cuma dengan cara yang tidak benar. Kasih jalan, kasih akses. Saya bapaknya korban, saya bapaknya korban. Masya Allah, bapaknya korban. Orang kaget, dibukalah akses itu. Begitu sampai ke depan, pucat wajahnya. Saya bapaknya korban. Ternyata yang ketabrak anak monyet. Saya bapaknya korban. Masya Allah. Sudah di depan, begitu ketahuan, ditarik lagi. Susah. Pucat wajahnya. Paham sampai sini yang ini? Kalau ada orang berjuang seperti ini, seperti ulama-ulama kita dulu, membuka nilai kebaikan untuk orang-orang di masa depan, supaya ada pembangunan, ada keadilan, ada kemudian generasi yang terbaik, maka orang yang berjuang seperti ini, Allah kemudian akan memberikan kehidupan yang terbaik, bukan hanya di akhirat, sampai ke alam kuburnya. Di dunia dia wafat, tapi di akhirat, di alam kubur, Allah berikan nikmat kehidupan yang sangat hebat, lebih daripada urusan dunia. Buka Quran surah kedua ayat 154, paling kanan sebelah bawah, kenikmatannya. Dari Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Awas. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan katakan, jangan katakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah kemudian mereka wafat begitu saja. Tapi mereka di alam kuburnya akan dihidupkan oleh Allah dengan kenikmatan yang tidak kalian bayangkan. Kalian nggak sadar. Lihat pahlawan-pahlawan kita, silakan cek. Mereka kalau berjuangnya benar, seperti apa yang disebutkan, maka di alam kuburnya dihidupkan oleh Allah dengan kenikmatan yang sangat berlimpah. Kamu percaya? Silakan, meninggal duluan, cek, kuburkan di samping kuburan pahlawan. Silakan ke tanah kusir, tahu makan pahlawan, lihat. Walaupun kita nggak bisa milih, ya Anda bisa meninggal duluan, saya belakangan, mungkin. Atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan, bisa terjadi. Ya. Tapi hakikatnya, perhatikan Quran surah ketiga ayat 169. Saya belum sampai kepada inti yang ingin saya sampaikan. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Perhatikan teman-teman, jangan Anda duga orang-orang yang wafat berjuang karena fisabilillah itu wafat begitu saja. Di alam kuburnya dia akan Allah berikan kenikmatan yang berlimpah, luar biasa. Saking nikmatnya, kalau dia mampu, perhatikan, kalau dia mampu, dia akan katakan pada orang-orang yang masih hidup, yang belum menyusul kepadanya. Katanya, lihat kalimatnya, di sini enak, di sini nikmat. Kalau bisa teruskan perjuangan, kalau bisa nyusul ke sini, kalau bisa lakukan, teruskan nyusul ke sini. Di sini lebih nikmat dibandingkan dari apa yang kalian rasakan sekarang. Nikmat. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang tua kita dulu telah wafat berjuang, hasilnya negara kesatuan Republik Indonesia seperti sekarang ini, pertanyaannya, mungkinkah kita jadi pahlawan-pahlawan untuk mengisi kemerdekaan itu seperti diharapkan oleh orang-orang yang dulu? Kalau mungkin itu terjadi, bagaimana caranya? Di titik inilah saya akan berhenti, sehingga kita bisa memberikan kesempatan pada Prof. Ahmad Mansur untuk memberikan kisah-kisah inspiratif dari apa yang kita dapatkan pada pertemuan malam hari ini. Lihat baik-baik, ini bagian terakhir. Fokus. Ustaz, kalau sekarang saya hadir
Di era sekarang yang disebut dengan milenial, pahlawan dulu yang membidani kemerdekaan telah wafat. Apakah sifat-sifat pahlawan yang disebutkan dalam Al-Quran tadi masih berlaku untuk kami? Sehingga kami bisa mendapatkan gelar fi sabilillah, sehingga kami bisa mendapatkan gelar pembuka segala nilai kebaikan. Berita baiknya, Allah langsung turunkan ayat-ayat khusus untuk memberikan sifat-sifat kepahlawanan bagi generasi-generasi setelahnya. Apa di antara ayatnya? Kita buka yang pertama, Quran surah ke-9 ayat 122, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Bahkan ini pahalanya banyak teman-teman sekalian. Pahlawan, pemburu pahala. Bagaimana pahala didapatkan di situ? Mari kita lihat ayat dan hadisnya. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. 1. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. 2. La'allahum yahdharun. 3. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya semua orang beriman berjuang semua ke medan perang. Ada yang berperang, bertempur, bawa senjata macam-macam. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hei, di antara sekian orang yang bersemangat berjuang berjihad itu mesti ada orang yang melakukan satu kegiatan yang nilainya sama dengan jihad fisabilillah dengan senjata. Bahkan kata Imam Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya, tafsir Al-Maraghi, bahkan kalau dalam situasi tidak ada perang, maka jihad yang kedua ini jauh nilainya di atas jihad yang pertama. Lihat sini, ayat ini turun saat orang sedang semangat jihad ke medan perang dengan senjata. Turun ayat, kata Allah jangan semuanya ke medan perang, mesti ada yang tinggal untuk mengerjakan satu amalan. Kalau amal ini kerjakan, maka orangnya sama dengan jihad ke medan perang. Pahalanya sama, tidak dikurangi sedikit pun. Kalau wafat dia syahid, kalau kemudian kembali kepada Allah, surga tertinggi jaminannya. Dan hebatnya dalam situasi kalau tidak ada peperangan tidak ada secara fisik, maka kata Imam Mustafa Al-Maraghi dan imam yang lainnya, maka amalan yang pertama ini yang sifatnya abadi akan naik statusnya jauh di atas fi sabilillah dengan senjata. Amalan apakah itu? Teruskan ayatnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada di antara komunitas masyarakat itu orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk mendalami agamanya. Tafaqquh fid din. Masya Allah. Tafaqquh fid din. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ini amalan pertama. Kalau Anda di masa kini ingin memiliki sifat-sifat kepahlawanan seperti yang disebutkan Al-Quran, seperti diinginkan oleh hadis, kalau wafatnya ingin syahid, di alam kuburnya ingin banyak kenikmatan, di akhiratnya langsung ditempatkan di surga yang paling mulia, maka amalan pertama kata Allah Anda bisa lakukan dan senilai-nilainya dengan para mujahid ke medan perang. Apa itu? Tafaqquh fid din. Apa tafaqquh fid din itu? Nanti saya berikan satu rahasia. Dan nanti Profesor Ahmad Mansur akan menguatkan bagaimana tafaqquh fid din ini kemudian digelorakan setelah bahkan kemerdekaan dicapai. Berapa banyak yang dikirim oleh para ulama kita untuk tafaqquh fid din. Ada yang ilmu-ilmu agama, ada yang ilmu-ilmu umum untuk kembali membangun bangsa, ada yang ingin mencetak doktor, mencetak profesor, mencetak macam-macam. Dan hebatnya pemimpin kita di masa lalu telah diwasiatkan oleh para ulama. Kalau Anda naik ke atas, kirimkan putra-putri terbaik kita. Yang ahli agama, kirimkan ke pusat-pusat agama. Yang ingin jadi insinyur, kirimkan mereka ke pusat-pusat insinyur. Belajar mereka di sana supaya balik lagi ke bangsa ini. Itu bukan visi biasa, itu amanat para ulama kita. Berapa banyak dulu orang-orang yang dikirimkan, ada yang ke Jerman, ada yang ke tempat ini, ada yang ke sana. Muhammad Nasir kirimkan orang-orang, ada yang ke Saudi, ada yang ke Madinah, ada yang ke Ummul Qura, ada ke tempat-tempat biasa karena paham. Perjuangan kemerdekaan sudah selesai, mengisinya itu yang belum. Siapa yang mengisi ini? Pasti orang-orang hebat. Kita itu negara yang luas. Di buku beliau disebutkan, bahkan halaman 11 sampai 14 itu, paling kanan sebelah atas, paragraf yang kedua. Indonesia itu luar biasa, negara yang luas, daratannya 2 juta kilometer persegi, lautannya 3 juta kilometer persegi. Itu darat dengan laut 5 juta kilometer persegi. Pulaunya 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan pulau-pulau yang lainnya. Siapa yang mengelola itu? Siapa yang bisa menyambungkan pulau satu dengan pulau yang lainnya? Kalau tidak ada arsitek, bagaimana kita bisa menghandlenya? Kalau tidak ada insinyur, siapa yang bisa membuat alat transportasinya? Siapa yang membina masyarakatnya? Kalau nggak ada ustadz, nggak ada guru, nggak ada macam-macam, siapa yang bisa menerangkan pada masyarakat? Kemerdekaan bisa diraih, tapi mengisinya itu yang tidak mudah. Makanya turun ayat, kalau sudah kemerdekaan tercapai, bahkan perjuangan masih dilakukan, jangan putus untuk mendalami pengetahuan untuk mengisi kemerdekaan itu. 1.
Pengetahuan terbesar adalah pengetahuan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tafaqquh fid din, mendalami. Lihat sini. Ad-din, semua ketentuan dalam agama. Apa itu ad-din? Apa itu ad-din? Bukan agama, bukan sekedar agama. Ad-din itu tafsirkan dengan Quran, surah ketiga ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina indallahil Islam. Yang disebut ad-din itu Islam. Apa itu Islam? Jangan pahami sendiri, tafsirkan dengan perkataan Nabi SAW di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, jilid pertama, paling kiri sebelah atas, terbitan Darul Fikr tahun 2005, warna biru dongker, beli di Husainiyat depan Al-Azhar, harganya 350.000. Ya, 9 jilid, syarah Imam An-Nawawi. Lihat, ketika ditanya tentang Islam, turun malaikat menyamar jadi laki-laki bertanya pada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya panjang. An Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam famadha kafayhi ala fakhidaihi. Lihat baik-baik. Faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkan kepadaku apa itu Islam. Apa kata Nabi? Apa itu Islam? 1. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 2. Wa tuqimas shalah. 3. Wa tu'tiyaz zakah. 4. Wa tasuma Ramadan. 5. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Perhatikan baik-baik. Tadi kemerdekaan diraih dengan izin Allah. Allahu Akbar. Setelah merdeka Anda enggak kenal Allah. Anda ini siapa? Merdeka dikasih oleh Allah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita merdeka. Setelah merdeka justru Anda jauh dari Allah. Berarti ada yang salah. Kita ini merdeka setelah Allah berikan rahmatnya. Kenapa setelah diberi kita jauh dari Allah? Makanya keberkahan itu menjauh ketika ketakwaan itu berkurang. Perhatikan rumus takwa dalam Al-Quran, bagaimana mendekatkan pada keberkahan. Buka Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri Indonesia ini, muslimnya saja, orang berimannya, meningkatkan ketakwaan, dekat dengan Allah. Takwa itu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Dibagi 2 bagian. Bagian pertama mengatur hubungan dengan Allah, hablu minallah. Buka Quran surah kedua ayat kedua sampai dengan 3. Kalimat takwa pertama, dalikal kitabul la raiba fi hudal lil. Siapa mutakin orang takwa itu? Ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang yakin dengan Allah walaupun tak nampak dalam pandangan, kemudian dibuktikan keyakinannya dengan menunaikan salat. Salat, bangun hubungan dengan Allah. Kalau itu dikerjakan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami buka keberkahan di langit dan di bumi. Berkah hidup ini. Yang kita cari itu keberkahan, ziyadatul khair. Berkah itu bertambah nilai kebaikan. Jadi kalau misalnya pemimpinnya dekat dengan Allah, bertambah kebaikannya. Ekonominya dekat dengan Allah, turun barakah. Ahli hukum dekat dengan Allah, turun kebaikan-kebaikan. Sekarang kita butuh orang baik. Ahli hukum banyak, tapi karena kurang baik, banyak yang dihukum. Ahli ekonomi banyak, ekonom banyak. Cuman karena kurang baik, kurang mengangkat perekonomian kita. Yang kita butuhkan saat ini lebih daripada kehebatan urusan dunia, tapi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Malu kita di antara satu-satunya bangsa di muka bumi, di antara bangsa yang mencantumkan kalimat Allah dalam undang-undang kita. Apa tidak malu Anda mengatakan Allah yang memberikan kami kemerdekaan, tapi Anda sendiri jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Anda mengerjakan apa yang dilarang, menjauhkan Anda dari Allah. Berapa banyak sekarang KPK mengerjakan kemudian tugasnya? Hampir setiap hari berita mengatakan ada yang korupsi, ada yang korupsi, ada yang korupsi. Dan di antara sekian yang korupsi itu mengatakan la ilaha illallah. Masya Allah. Begitu masuk kemudian ke persidangan mulai pakai peci, pakai tasbih. Apa yang terjadi? Pak, malu Pak dengan undang-undang Pak. Makanya ketika ada orang datang mengatakan, Pak Wali, kalau ada orang mengatakan ke meja Anda dengan satu proyek mengatakan, Pak tolong tanda tangan Pak, insya Allah Bapak dapat fee yang cukup besar. Katakan, saya malu dengan kalimat Allah yang tertulis di undang-undang saya. Saya disumpah dengan Al-Quran, dan Al-Quran mengatakan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah melarang saya untuk perbuatan semacam ini. Tangan saya tangan tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Tapi Pak Wali, ini fee-nya sampai 10 miliar. Sebentar, saya istikharah dulu. Oh, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Paham? Ini poin pertama. Di bagaimana mungkin kita bisa mengisi kemerdekaan dengan baik kalau kita tidak mendalami makna la ilaha illallah. Makanya bagi orang Islam itu wajib, Islam Indonesia itu wajib, karena mencantumkan kalimat Allah. Kalau Anda ingin jadi pahlawan di masa kini, maka yang Anda lakukan adalah belajar tafaqquh. Apa itu tafaqquh? Belajar sampai paham tentang ad-din. Apa ad-din yang pertama? La ilaha illallah. Lihat sini, lihat sini. Tidak cukup orang beriman mengatakan la ilaha illallah. Buka Quran surah ke-47 ayat 19.
Fa'lam, fa'lam, mesti punya ilmu annahu untuk menetapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Silakan cek baik-baik. Betapa banyak orang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak kenal siapa Allah, tidak mengerti Allah, sehingga ketika kemudian disoal orang lain bahkan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Malu kita. Ada sesuatu yang harus berubah. Makanya pahami supaya kuat kita. Jadi kalau ditanya kenapa Tuhannya Allah, ini jawabannya. Kenapa yakin dengan Allah? Ini jawabannya. Bahkan keyakinan saya itulah yang menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini terwujud. Paham? Banyak orang itu sekedar hanya tahu tapi tidak paham. Amanat Quran mesti paham. 2 salat, saya berhenti di sini. 2 salat. Perhatikan sini. Teman-teman para mujahid, orang ingin mengisi kemerdekaan di merah kini, perhatikan baik-baik. Lihat sini. Bahasa Qurannya, kalau Anda ingin berjuang fi sabilillah, maka bukan hanya sekedar belajar tapi tafaqquh. Tafaqquh ini berasal dari kata fikih. Fikih itu artinya paham, mengerti, paham. Jadi kalau Anda belajar sesuatu apapun mesti sampai paham, sampai mengerti. Kalau Anda ingin mengisi kemerdekaan dan menjadikan Indonesia makmur, sejahtera, yang paling hebat dalam urusan dunia misalnya, maka ayo para pelajar pahami, jangan cuma sekedar masuk kampus. Jadi kalau Anda ingin membangun bangsa ini dengan harapan yang tinggi, sukses, maju, makmur, tingkatkan F1 Anda. Keluarkan tenaga yang terbaiknya. Anda yang di fakultas ekonomi, belajar dengan serius, jadi pegawai ekonomi. Anda yang belajar di arsitektur, belajar yang hebat, bangun bangunan yang baik-baik, desain dengan baik. Anda yang belajar di fisika, jadi ilmuwan, jangan tanggung. Anda yang belajar di kimia, jadi ilmuwan, jangan tanggung. Ulama kita dulu hafal Quran, begitu baca Quran yang ditemukan pengetahuan untuk kemakmuran pada saat itu. Jabir ibnu Hayyan menemukan atom besi saat baca Al-Hadid surah ke-57 sampai ayat ke-25, wa anzal al-hadid sampai ayat ke-26. Dari situ kemudian menemukan atom besi, dibawa ke rumah. Allah menurunkan besi, dilihat di rumahnya, dianalisis di laboratorium sederhananya. Apa itu besi? Dikeluarkan sampai ditemukan, sampai bulatan, sampai nomor atomnya sekarang sama persis dengan penemuan beliau. Saya tanya pada Anda, di antara sekian Anda bacaan pada Al-Quran, berapa yang menggerakkan diri Anda untuk semangat menuntut pengetahuan sampai paham? Jadi kalau Anda cuma belajar sampai ujian aja, ujian lulus, IPK paling bagus, tapi ilmunya nggak ada, Anda bukan pejuang, Anda bukan pahlawan. Saya pengen alumni ITB yang hebat, saya pengen alumni IPB yang hebat, saya pengen orang Unpad alumni yang hebat, bukan sekedar hebat nilainya, tapi nilai itu bisa dijadikan untuk membangun kebangsaan kita, membangun negara kita. Sudah saatnya kita tunjukkan pada dunia, ada ahli hukum yang hebat di negeri ini, ada arsitek yang hebat di negeri ini, ada ekonom yang hebat di negeri ini, dan kita tunjukkan sumber daya kita sangat cukup untuk dieksplorasi untuk menunjukkan kehebatan bangsa Indonesia. Harus punya semangat itu. Itu amanat Al-Quran. Jadi kalau Anda merasa beriman, paham dengan undang-undang, ayo kita amalkan. Din, apalagi tentang agama, sholat, itu bagian mendekat kepada Allah. Praktekkan tafaqquh fid din, di antara makna din itu sholat. Jadi kalau Anda pengen sholat, belajar dulu sampai paham. Takbir, paham yang diucapkan. Maaf teman-teman, ruku, paham yang dibacakan. Sujud, mengerti yang diungkapkan. Kekhusyuan mendekatkan kita dengan Allah. Kedekatan kita dengan Allah menurunkan keberkahan. Sekarang Anda minta berkah, tapi Anda jauh dari Allah. Persis 2 orang suami istri ingin mendapatkan sakinah, mawadah, dan rahmah. Ya Allah, turunkan kepadaku sakinah, ya Allah mawadah, ya Allah rahmat. Tapi Anda jauh dari rahmat Allah. Perilaku Anda menyimpang. Mawadah tidak dapat, rahmat tidak diraih, apalagi sakinah. Ayo, di spirit kita kalau benar-benar beriman, kita tunjukkan. Jadi hadir di majelis ilmu itu dijamin undang-undang. Belajar sholat itu syariat. Syariat itu jalan untuk mendekat kepada Allah. Awas. Syariat jalan mendekat kepada Allah. Dari kata syari itu jalan yang lebar. Dalam urusan di dunia disebut dengan syari, urusan akhirat disebut dengan syariat. Anda beriman, pengen membuktikan keimanan, beramal soleh. Bagaimana jalannya? Caranya syariat. Syariat itu sholat, syariat itu puasa, syariat itu zakat. Jadi umat Islam itu mesti menegakkan syariat. Kalau ada orang Islam mengatakan anti syariat, dia tidak paham Islam. Tidak paham dia. Di syariat itu ibadah, dijamin undang-undang. Apa yang tadi kita bacakan? Nah, jadi saya ingin mengajak, mari kita isi kemerdekaan kita di masa kini dengan menjadi pahlawan-pahlawan tertinggi di masa kekinian. Bagaimana caranya? Salah satunya kita hidupkan untuk mendalami nilai-nilai agama kita dan kita terjemahkan dalam lingkup kehidupan kita. Demi Allah saya katakan ya, saya katakan dan saya sampaikan pada seluruh warga negara Indonesia. Insya Allah kalau umat Islam yang mendalami Al-Quran dengan baik akan terjadi kemakmuran di negeri ini. Karena dalam Quran tidak pernah diajarkan yang tidak baik. Saya mau tanya pada Anda, Al-Quran diturunkan di mana? Al-Quran turun di Mekah, kemudian sampai dengan ke Madinah. Perhatikan baik-baik, saya berikan 2 dalil bagi Anda. Dalil pertama, perhatikan baik-baik, bukan dari langsung ayat Al-Quran atau hadis. Lihat sini ya. Dalil pertama, dalil yang langsung Anda lihat dengan pemikiran Anda langsung. Quran oleh Allah diturunkan melalui malaikat Jibril. Begitu malaikat Jibril ditugaskan naik status jadi Sayyidul Malaikat.
Yang tadinya malaikat maut, Sayyidul Malaika pindah ke malaikat Jibril, Ruhul Amin. 2. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran dengan izin Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad naik status menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadan jadi Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Diturunkan di hari Jumat. Jumat berubah status jadi Sayyidul Ayyam, penghulu dari para hari. Diturunkan di satu malam, Laila Mubarakah. Di malam itu berubah nama jadi Lailatul Qadar. Kalau ibadah senilai lebih daripada 1000 bulan. Turun di Mekah. Mekah yang jauh terbengkalai tiba-tiba jadi terang benderang. Dibawa ke Madinah. Madinah asalnya Yathrib, kota kumuh, kota jorok. Turun Al-Quran, bercahaya sifatnya, berubah jadi Madinah Munawwarah, penuh dengan cahaya. Maka jika Anda belajar Al-Quran, tanamkan dalam diri, amalkan diri Anda sendiri, amalkan dalam kehidupan masyarakat, bawa ke rumah tangga, demi Allah saya katakan akan ada cahaya dalam kehidupan kita. 2. Al-Quran diturunkan oleh Allah di masyarakat jahiliyah. Kanannya Romawi, kirinya Persia. Romawi sudah maju dengan segala imperiumnya, Persia sudah menggapai dunia dengan segala kekaisarannya. Tapi Al-Quran tidak Allah turunkan di Romawi, bukan di Persia. Kalau turun di Romawi orang bisa mengatakan pantas maju, turun di Romawi sudah maju. Kalau turun di Persia orang bisa mengatakan pantas bagus, turun di Persia sudah maju. Diturunkan di tengah-tengah antara Romawi dengan Persia, jahiliyah yang terbelakang, tidak punya peradaban, dicengkram oleh dunia, tidak punya akhlak, jauh turun Quran. Tiba-tiba dari jahiliyah naik status, berubah jadi khairu ummah. Romawi dikalahkan, Persia ditaklukkan, naik membawa sibghah dunia. Anda tahu rahasianya? Karena semua dalam Al-Quran tidak ada yang tidak baik, semua baik. Pak Wali di pemerintahan, saya ingin tahu bagaimana konsep pemerintahan dalam Al-Quran dan hadis. Turunkan Kitabul Imarah. Anda imannya seperti lift, naik turun, kadang naik kadang turun. Bagaimana naikkan gak turun-turun? Buka Kitabul Iman 57 hadis. Anda yang para mahasiswa, pelajar, saya ingin belajar cepat paham, sulit lupa. Karena ada orang cepat ingat, kemudian lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Sudah saya terangkan, gak ingat-ingat. Mau ditutup, baru ingat. Keluar masjid, lupa. Ada yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Mau lupa susah, bukan mau ingat, mau lupa susah. Biasanya penagih utang yang begitu. Ini penuntut ilmu. Ada. Keluarkan Kitabul Ilmi, kitab yang kedua. Ibu yang para istri, teman-teman sudah berapa tahun berumah tangga? Pernahkah mengeluarkan ayat-ayat tentang ayah? Ayat-ayat tentang ibu? Jangan-jangan selama ini jadi ayah, hidup sampai malam ini karena ada tugas ayah yang belum Anda amalkan. Kenapa nggak Anda keluarkan? Kemudian tilawahi. Hari ini papa kita belajar ayat rumah tangga. Ini loh kewajiban papa yang belum dilaksanakan, ya Allah. Ampuni saya kalau malam hari ini, ya Allah. Saya wafat, ampuni saya, ya Allah. Saya belum menegakkan nilai-nilai yang telah Engkau tetapkan. Mama juga ayah, mohon maaf selama ini belum mampu menjadi mama yang baik. Emang, misalnya. Sampai pelan-pelan. Diskusi. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah, ayah, besok kita akan buat keluarga kita keluarga ahli surga. Papa jauhi yang haram ya. Begitu berangkat SMS, papa, mama bisa kuat dan keluarga menahan lapar kalaupun papa tidak pulang bawa uang hari ini. Tapi mama tidak bisa menahan sedetik kuatnya untuk menahan api neraka. Jangan cari yang haram, Pak. Kami semua mencintaimu, mendukungmu. Kita akan ke surga bersama-sama. Masya Allah. Sudah jalan 5 menit, WA lagi. Papa sudah sampai mana? Anda jawab, sampai hatimu. Sentuh ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Jadi saya nggak banyak-banyak, itu saja dulu. Jadi setiap kita yang muslim, kita isi kemerdekaan ini sebagai pahlawan di masa kini. Pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, buktikan takwa itu dengan memberikan kontribusi untuk membangun bangsa yang baik-baik. Yang baik-baik. Ayo, kalau pengusaha yang baik. Dokter-dokter yang baik, guru-guru yang baik. Jangan luluskan murid dengan sembarangan, biarkan dia bekerja keras. Jangan mencontek, karena mencontek hanya akan meniadakan ilmu yang bermanfaat. Ayo bangkit. Kita butuh kemajuan bangsa di masa kini, dan kita tunjukkan Al-Quran memberikan inspirasi untuk mewujudkan Indonesia maju, bermartabat sesuai apa yang diharapkan oleh orang tua kita dulu.